Halo semuanya, jumpa kembali dengan Rifki di sini. Di video kali ini kita akan membahas modul pertemuan 6, yaitu kita membuat master barang gitu kan, data barang gitu. Oke, yang pertama kita lakuin adalah aku coba close semuanya dulu ya, biar bersih. Di sini kita akan membuat folder barang di dalam folder admin gitu. Di sini ada admin kan. Kemudian kita di views admin, nah kita bikin satu new folder namanya bar. Nah, di folder barang kita akan membuat namanya barang.blade.php. Oke, kita copy aja, kita ikutin new file. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita copyin aja, kita samain, kita copyin, klik kanan copy, paste. Oke, di sini kita juga copy ya. Klik kanan copy, paste. Kita coba rapiin dulu, kita rapiin, kita cek ada yang salah nggak gitu. Kita sambil cek-cek. Nah, men. Oke. Mungkin segini dulu. Oke, kita coba scroll ke bawah. Masih ada. Kita coba copyin lagi. Sampai sini, klik kanan copy. Paste. Oke. Di sini. Oke, kita coba cek. Di sini ada keanehan yaitu div-nya kurang ya. Mungkin di bawahnya ya div-nya. Coba cek. Oh, ya benar di bawahnya. Klik kanan copy. Save. Nah, lengkap div-nya. Oke, sampai sini sekarang kita akan membuat barang model. Jadi di app barang kita kan sudah mempunyai model ya. Di sini di app, kemudian ada barang. Kita bikin, kita ikutin di sini. Kita copy. Nanti saya akan jelaskan. Jadi yang pertama di sini yaitu adalah primary key. Jadi kita akan buat primary key di tabel barang dengan nama kolom kd underscore barang gitu. Kemudian di incrementnya kita false. Kemudian key tabnya kita string, time span itu false, tabelnya barang, kemudian tabelnya kode barang, nama barang, harga, stok. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah control index, mengedit ya, tepatnya mengedit. Jadi di sini ttp di bagian, oh kita bikin dulu nih, belum ada. Kita membuat dulu sebuah barang controller, di kanan copy. Ini satu baris ya. Oke, kita save. Di sini kita matiin dulu. Kita clear. Nah, kita bikin barang controller. Sudah terbuat harusnya. Kita coba tunggu. Di sini. Di sini kita ikutin. Kita copyin aja. Oke. Nah, di sini kurang function kita bikin dulu. Ini function index. Mungkin kita lebih enakan gini ya. Jadi yang kayak sebelumnya yaitu udah ada function index, function create, function update, function delete-nya udah ada. Jadi kita bikinnya pakai code-nya yang seperti ini. Kita coba cari. Tambahin main resource. Jadi kita delete dulu. Klik kanan delete. Terus nah di sini misalnya tambahin main resource. Kita resource-nya kita masukin juga. Nah, kalau kita cek ya udah ada index, create, store, show, sama edit, update, destroy. Udah lengkap lah. Jadi di sini selanjutnya kita cek di function index. Kita nggak copyin. Ini buat ngecek apa? Ngambil barang ya. Nah, kemudian kita use alert, jangan lupa. Kalau ini kita nggak use alert ya, tapi beda dikit ya. Beda dikit. Ini kita gunain seperti ini.
Kemudian di bagian create kita returnnya ikutin bagian create, bagian store kita ikutin juga, klik kanan copy. Oke, kita coba cek. Oke, ada kesalahan, saya ngopinya bang benar. Oke, kita ulang lagi kopinya, copy, kemudian kita coba save. Oke, tapi yang di bagian destroy kita juga masukin juga destroy, mana destroy bawah. Kita ke, oh, oke. Di sini entar kalau kita lihat di bagian web.php di bagian ini ya, di bagian load kemudian web.php kita akan nambahin resource buat apa namanya si barangnya gitu. Oke, kita ke copy dulu. Saya jelasin satu-satu. Di sini ada kalau kita memanggil resource barang, kita akan memanggil barang controller, kemudian middleware, role admin, jadi role user nggak akan bisa mengakses ini, nggak akan bisa mengakses model ini gitu. Kita coba PHP Artisan. Oke, kita cek dulu modulnya. Oke, kita coba dulu ya ini. Ini di sini di bagian di bagian layout.php public di resource. Kemudian ada layout.php di bagian line 60 di sini. Katanya di line 60. Di sini kita ganti menjadi master barang. Dan di sini katanya sih kita kayak gini ya, tapi kita udah pernah nyoba kayak gini tapi error gitu loh. Kita belum betulin gitu. Kita coba lagi ya, apakah berhasil? Coba kita jalanin. Oke, kita masuk master barang, kemudian ini ada kesalahan. Ini dia. Di sini pun juga ada kesalahan. Sini satu. Oke, save. Cek. Ternyata bisa. Kita akan copy ini nih buat yang bagian user. Oke, maaf. Kita copy dan di bagian user kita ganti user.index. Oke, kita coba refresh. User.index itu ya. Oke, kita coba cek. Ya. Loadingnya di sini. Misalkan ini kita masuk ke sini dan ini ganti user controller. Oke, ini tambahin ada index aja, kalau apa? Index. Nah, middle-nya kita hapus. Oke, kita coba lagi ya. Apakah bisa? Masih error. Oke, kita coba cek lagi. Kita samain coba. Kita coba samain ya. Masih nggak bisa. Oh, bukan user.index itu barang. Kita coba ganti di sini, coba ya. Kita coba lagi. Di sini kita ganti admin. Di sini foldernya admin kemudian user. Kalau kita refresh, admin slash user, nggak bisa. Oke, kita lupain aja di sini ya. Kita lupain dulu slash user. Mungkin di video selanjutnya akan saya bahas. Oke, refresh, master barang. Nah, di sini udah ada ya. Kalau teman-teman lihat di sini tuh dia berbeda formatnya dengan agak sedikit beda gitu ya. Agak lebih cakapan dikit ya.
Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan data. Kode barang 123, namanya 123, harganya misalkan 5.000, stoknya 10 misalkan. Coba simpan. Jeng jeng jeng, apakah berhasil? Oke, ternyata error. Data tulang kolom nama barang. Oke, nama barang, tapi di sini tulisannya data tulang. Oke, kita coba cek di bagian apa namanya? Di bagian migrate, kita coba cek bagian migrate. Database migration barang. Kita coba cek tabel barang. Gitu ya. Di sini nama barang maksimal 5 karakter ya. Oke, teman-teman lihat, di sini maksimal 5 karakter. Oke, kita coba cek. Misalkan kodenya 123, 123, ya beda. 456, harganya 5.000, stoknya 10. Misalkan kita save. Nah, masuk. Jadi di sini nama barang di sini kalau kita lebih dari 5 karakter dia akan error. Nah di sini karena tadi itu saya akan ubah jadi 50 karena saya nggak ingin jalankan migrate ulang. Jadi kita akan jalan migrate ulang ya, tapi hanya untuk si barang doang. Nah, caranya gimana? Kita coba cek di dokumentasinya Laravel. Laravel.com, Laravel.com, dan kita masuk ke documentation, dan kita milih versinya versi 7 yang kita gunain sekarang. Kemudian kita masuk ke bagian migrate. Nah, ini kita copyin ini, kemudian kita close dulu. Ini diganti dengan barang. Oke, barang already exist. Nah, di sini kita coba apa ya? Kita coba jalankan ulang bentar ya. Kita coba cari-cari dulu. Kita coba kasih function shop. Di sini barang. Kita coba cek. Atau teman-teman bisa kayak gini ya, dropnya itu ya pendek. Oke, kita coba jalan ulang. Masih error, jadi kita akan drop tabelnya aja ya. Kita akan manual drop tabelnya. Di sini teman-teman bisa menggunakan php-admin, kemudian di tabel barang teman-teman bisa delete gitu. Sini ntar ya, kita coba. Kalau kita cek di modul kampus, coba kita cek modul kampus ya. Di bagian barangnya kita coba cek apakah di sono juga nama barang itu cuma 3 karakter atau kita salah dari awal ya. Mana sih? Tabel barang. Pembelian. Supaya. Nah, di sini nama barang itu 5 digit loh. Jadi misalkan gini, kalau kode barang 5 karakter itu cukup. Misalkan nama. Misalkan kita jualan sabun Lifebuoy atau sabun Nuvo, atau misalkan kacang panjang, atau kita jual misalkan flash disk 12 GB. Masa 5 karakter sini cukup kan? Enggak gitu kan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk drop table ininya. Drop table ini, table apa barangnya. Nah, saya jalanin migrate table barang doang gitu. Di kanan, read yes. Saya coba refresh sini. Oke, bentar ya.
kita ada kesalahan, coba kita cek. Sekarang 5. Masih juga mungkin kita akan coba refresh ini ulang ya, datanya ya. Oke, misalkan di sini saya akan coba migrationnya kita ulang. Di sini. Coba. Sini. Bentar. Coba ya, reset. Oke, apakah tabel barnya sudah terbuat lagi? Kita coba refresh. DBC ya. Oh, kok makin berkurang ya? Oke, kita salah ya. Mungkin kita akan jalanin ini dulu ya. PHP Artisan yang mana ya? Coba kita PHP Artisan migrate ya. Oke, di sini ada kesalahan di bagian existing supplier udah ada gitu. Oke, kita biarkan. Coba kita ulangi. Kita cek database. Oke, udah ada. Mungkin caranya cepat itu ya. Misalkan di sini di database-nya kita drop semua tabelnya dulu. Drop tables. Oh, nggak bisa. Mungkin bisa klik di satu-satu mungkin ya. Delete, kita delete semuanya. Coba delete lagi. Delete. Delete. Ini kalau teman-teman error ya, nggak jangan diikutin semuanya ya. Kalau teman-teman error, teman-teman bisa delete semuanya gitu. Dan sisa sudah selesai untuk menghapus semua tabelnya. Kita coba reset lagi ya. Kemudian kita coba PHP migrate apakah berhasil. Oke, berhasil. Kita coba cek di tabel sini. Di tabel barang ya. Tabel barang tadi ya. Kita ubah dikit ya. Di bagian kolomnya di sini nama barang udah 50. Oke, kita coba refresh di sini ya. PHP Artisan Serve. Oke, kita coba refresh. Oke, there's nothing. You are not logged in. Oke, kita login. Menggunakan user admin@gmail.com. Passwordnya itu password. Oke, di sini. Oke, bentar. Password. Nah, coba kita cek lagi ya. Migration di DBSeed kita ada user seeder admin@gmail.com. Passwordnya password. Kita cek. Di sini saya mengalami error lagi. Saya coba cek ya. Di bagian tabel user apakah ada gitu. Saya coba cek ya. Oh, oke. Karena data usernya belum ada. Saya belum jalanin DB sheet ya. Migrasi sheetnya. Apa data-datanya? Di sini udah ada mana ya? DB sheet itu
Laravel. Kita coba cek di sini. Ini untuk Mac. Oke, misalkan saya jalanin. Oke, jalan, kemudian saya jalankan lagi shuffle ininya, filenya. Kita refresh. Login. Nah, misal saya logout, ya, logout, login, admin at gmail.com, passwordnya password. Oke, login. Nah, di sini di menu daftar barang kan. Kita coba add yang tadinya cuma bisa 3 digit, apakah sekarang udah berhasil? Misalkan kodenya 5 huruf ya, misalkan BMTL misalkan. Nah, barangnya misalkan Emonai Bank Mandiri, bisa nggak? Harganya misalkan 30 ribu, maaf, kelebihan 30 ribu, pas stoknya misalkan 10, simpan. Nah, jadi untuk teman-teman pas kita desain database, pastikan di sini itu apa, nama barang, masa nama kita set jadi ini ya 5 karakter ya, jadinya kan mau misalkan nama Emonai udah habis Emonai gitu. Jadi oleh karena itu pada saat teman-teman desain table, desain database ya, tabelnya diperhatiin jangan sampai di tengah jalan kita modifikasi database itu agak sulit gitu, agak riskan gitu kan. Kita kembali ke modul di selanjutnya. Setelah kita munculin data ini, kita ngapain ya gitu. Setelah ini kita akan membuat apa ya, maaf kepanjangan, temuan 6 di sini. Jadi selanjutnya setelah kita muncul, kita add-nya kan udah baik bisa nih. Nah, selanjutnya setelah kita add-nya bisa, kita akan mengedit barangnya. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan penambahan di sini middleware itu buat apa gitu kan. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian load web API, di sini ada tambahan di sini nih, middleware role admin. Artinya apa sih? Jadi user itu tidak akan bisa mengakses ini walaupun dia tahu si URL-nya. Misalkan user tembak URL di sini, dia nggak akan bisa login. Saya coba buktiin ya. Saya coba logout dan login sebagai user at gmail.com, passwordnya password. Oke. Sini kan nggak ada menunya nih. Misalkan ada user yang dia jago programming terus dia coba kan, yang coba jalanin. Di sini terdapat error 403 yang artinya user does not have this role. Jadi user itu nggak boleh akses ini karena dia role-nya sebagai user, bukan sebagai admin. Nah, seperti itu ya. Kenapa kita misalkan admin juga, user juga boleh gitu, misalkan tambahin aja. Misalkan saya tambahin seperti ini, bisa nggak? Kita coba dulu ya. Sini user. Oke, misalkan slash barang. Oke, oh masih nggak bisa. Mungkin kita coba kasih koma, nggak bisa. Oke, mungkin di sini, seperti ini. Nah, seperti ini ya, nambahin usernya. Jadi user admin dan user admin sama user role-nya sebagai user sama role-nya sebagai admin itu bisa ngakses semuanya. Misalkan teman-teman Anda 5 tingkatan, 5 akses, tapi yang boleh ngakses cuma 4 jenis role gitu. Jadi teman-teman bisa kasih ini aja, all gitu. Misal role-nya sebagai apa? Oh, staff, boleh akses gitu. Misalkan ya. Ini saya akan biarkan aja ya. Selanjutnya kita akan melihat tombol editnya. Di sini belum ada ya. Di sini dia akan mengarah ke kode barangnya langsung, kemudian edit gitu.
Nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang edit di bagian sini. Kita akan modif dikit. Mungkin sampai di sini video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman mengalami kesulitan, silahkan chat di kolom, silahkan kita diskusi di bagian komentar. Nanti akan saya coba reply satu-satu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.